Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa ali kullin wa ashabi kullin wa ajma'in kullin. Wa ila jami'il mufassirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Para rawuh ingkang kula hormati khususipun para santri yang biasa ngaji dengan saya, kita biasa diskusi ngaji Jalalain. Mohon maaf karena seharusnya memang ini dilaksanakan malam Rabu. Tetapi malam Rabu kemarin saya ada wadifah yang tidak bisa ditunda, harus memeriksakan anak karena bar melu panen terus kekeselen, sehingga memang kita qadha malam Kamis ini. Dan kita masih dalam kondisi ngaji secara online. Doanya sama, mudah-mudahan ini tidak mengurangi kita mencari manfaat dari kitab ini serta tabarukan dengan kitab ini. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada 'alaina min barakatihi fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum ila akhiril ayah. Sal becik takono sira Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Muhammad, hei Kanjeng Nabi Muhammad. Takon bani Israila ing bani Israil tabkitan hale ngisen-ngisen. Kam atainahum min ayatin bayyinah. Kam pira to pirang-pirang ataina sampun nekaake sapa ingsun Allahum ing bani Israil. Kam utawi kam iku istifhamiyatun, kam istifhamiyah, bentuk pertanyaan. Mu'allaqatun kang digantungno, ditaklikno sal ing lafal sal. Sal bani Israil niku wau. Anil maf'ul tsani saking maf'ul tsani wa hiya utawi kam iku tsani maf'ulai ataina. Keduanya maf'ul lorone lafal ataina. Wa mumayyizuha utawi mumayyizikam min ayatin bayyinah. Min ayatin saking ayat tondo bayinatin sing pertelo, ai zahiratin tegese pertelo, jelas. Kafalakil bahri kaya laut nalikane kisah Fir'aun. Wa inzalil manni wassalwa lan untuk eden turunaken alman wassalwa. Fabaddaluha kufra. Mongko padha ganti sapa si Bani Israil niku wau. Ha ing nikmat ayatin bayyinah diganti kufran ing suatu kekufuran. Padahal niki wa may yubaddil nikmatallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Wa man utawi sapane wong iku yubaddil lamun ganti sapa man nikmatallahi ing nikmate Gusti Allah aima an'ama bihi alaihi. Tegese sesuatu an'ama kang wis paring nikmat sapa Gusti Allah bi kelawan ma'alaihi ing atase man niku wau minal ayati saing pira-pira ayat li annaha krana sak temene ayat iku sababul hidayati bisa dadi sebab tumurune hidayah mim ba'di ma ja'athu saking sakwuse teka hu ing man diganti kufran ing kekufuran fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku syadidul iqabi banget untuk nyiksa. Bismillahirrahmanirrahim. Menika ayat wonten ingkang gathukna memunasabahkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi ayat-ayat sebelumnya kemarin sudah kita bahas bahwa
kita semua itu diminta masuk ke dalam Islam secara holistik dan seterusnya. Kemudian ayat ini juga menyinggung bagaimana kenikmatan sing diparingno Allah Subhanahu wa taala itu kemudian jangan sampai diganti dengan kekufuran. Karena sudah pernah ada contoh ya. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kon takok ning gone Bani Israil tapi takok dalam arti ngisin-ngisin. Takono ya Muhammad Bani Israil kepada Bani Israil tabkitan karo ngisin-ngisin. Kam atainahu min ayatin bayyinah. Banyak sekali dhisik niku dipun tekakaken dening Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat sing jelas. Cetha Bani Israil itu kan memang sudah dikasih banyak sekali pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ada modelnya yang dicontohkan di sini oleh Imam Jalaluddin itu termasuk falakil bahri. Laut kok bisa sigar gitu ya, bisa terbelah. Kemudian wonten inzalil man wassalwa, diturunkan al-manna wassalwa itu. Jadi alman nawasalwa itu dulu menjadi makanan favorit ya untuk Bani Israel. Jadi ada bentuknya itu nikmat, tapi juga ono sing bersifat ancaman. Gunung Turisena dulu itu pernah di nopo gampangane iku diangkat kemudian meh ditibakno dengan Bani Israel ya pernah. Kemudian bagi mereka-mereka sing do kufur itu kemudian dijadikan qiradatan khosiin ya, kera. Itu ya pernah, baik kera bentuk fisiknya maupun kera dalam arti sifatnya. Pernah terjadi seperti itu. Laut kemudian terbelah, pernah. Itu pelajaran-pelajaran semua, ayat semua sebenarnya. Kemudian alman nawasalwa diturunkan, pernah. Jadi alman itu kalau kita baca tafsirnya Pak Quraisy Shihab ya. Almanna itu semacam butir-butir kecil gitu. Sing warnanya merah, terus dekne iku merentil-merentil nek gone daun-daun dan biasanya itu munculnya di waktu pajar gitu ya. Cara wong mriki ya kemudian kayak embun-embun gitu tapi dirop itu bisa dinikmati, butir-butir kecil itu. Itu namanya almanna. Kemudian kalau as-salwa itu semacam burung, nek kaya nek kene burung puyuh gitu ya. Ora burungmu lho ya. Burung puyuh gitu. Sing grombol-grombol dan gampang ditangkap as-salwa itu katanya. Jadi kalau alman itu katanya saat ini itu masih ada di sebagian daerah di Irak katanya. Tapi kemudian kalau as-salwa itu semacam burung kayak burung puyuh gitu, grombol-grombol wakih gitu terus gampang ditangkap. Karena as-salwa manuk salwa itu kalau mendengar gemuruh ya, apa gluduk apalagi bledek itu mati deh. Ya itu al-manna was-salwa. Dulu itu diturunkan kepada Bani Israel. Banyak sekali ayat. Tapi kemudian mereka mengganti model-model kenikmatan seperti ini diganti dengan kekufuran. Maka ayat ini kemudian mengecam wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Min ba'di ma ja'at ing dalam sakwuse teka apa ayat mau hu ing wong diganti kufron. Jadi barang siapa yang mengganti kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala diganti dengan kekufuran padahal dia wis ngerti ayat-ayat itu. Janjane itu kan ayat itu bisa menambah orang mendapatkan hidayah. Tapi bagi mereka tidak itu. Mereka tetap kufur. Kenikmatan diganti dengan kekufuran. Ora malah disyukuri dengan benar itu. Tetapi diganti dengan kekufuran. Fa innallaha syadidul iqab, diancam. Allah Subhanahu wa taala itu siksanya sangat luar biasa, hati-hati. Makanya jangan menunggu azab Allah Subhanahu wa taala. Saya itu sering menyampaikan bahwa Gusti Allah itu kalau memberikan peringatan itu memang ada tahap-tahap tertentu ya. Tahap pertama itu namanya inzar. Fa'anzartukum naron talazzo itu. Inzar itu diweden-wedeni. Biasanya diweden-wedeni itu ya karo neraka itu. Tapi kalau misalnya kita bermuhasabah, saat ini itu tidak banyak orang yang takut neraka. Sehingga kalau diwedeni neraka wis ora wedi, kemudian peringatan yang kedua itu diturunkan oleh Gusti Allah yang langsung bisa dirasakan oleh orang yang diberi peringatan. Namanya musibah atau bala gitu ya.
Bentuknya banyak sekali. Di dalam ayatnya itu ada model walana bluwannakum bisyai'im minal khaufi. Itu bentuk-bentuk bala. Musibah, cobaan saking Allah Subhanahu wa taala. Itu langsung bisa dirasakan. Kalau misalnya dia itu dikasih bala musibah, ijo ora wedi, ora ngandel gitu. Ya peringatan terakhir namanya azab itu. Itu graduasi peringatan menurut para mutasawwif ya. Jadi kalau misalnya dikasih musibah ijo ora ngandel, itu ya peringatan terakhir azab. Azab itu kemudian dimusnahkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini konteksnya untuk orang-orang dulu begitu. Pelajaran untuk kita, tetapi ini ditimpakan oleh orang-orang dulu, azab itu. Jadi seperti kaum Ad, kaum Samud, etnis Iram, dinasti Fir'aun, itu dulu ya orang-orang yang diberi kenikmatan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad itu, iramadatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, dan seterusnya itu. Ada yang merajai di bidang arsitektur, bahkan membangun sesuatu yang belum pernah dibangun oleh peradaban sebelumnya. Kemudian ada yang merajai di bidang persenjataan, memiliki bara tentara yang sangat kuat-kuat dan lain sebagainya. Itu dulu itu nikmat yang luar biasa. Tapi mereka bahkan alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad. Jawabannya ya fasabba alaihim rabbuka sautu adzab. Mereka malah bahkan congkak di negaranya sendiri, banyak berbuat kerusakan, membuat aturan tapi mereka mencari celah bagaimana bisa melanggarnya. Gawe undang-undang tetapi dilanggar-langgar dhewe. Karena dia sing gawe, sehingga dekne bisa ngerti celah melanggarnya piye. Kabeh kamuflase ya. Lah orang-orang seperti itu berbahaya. Dulu itu akhirnya fasabba alaihim rabbuka sautu adzab. Untung kita itu umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih selalu diberi kesempatan itu, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala itulah umatnya Kanjeng Nabi itu ya. Tidak seperti umat-umat yang terdahulu. Salah sithik kemudian langsung diwes. Kalau misalnya sekarang itu kan enggak. Sekarang itu salah sik kaya apa ijo disayang, dikai kesempatan tobat dan lain-lain. Itu. Makanya ini hati-hati, barang siapa yang mengganti, menukar nikmat Gusti Allah, padahal dia sudah diberi ayat-ayat, datang tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah, ya wis, dekne ora gelem percaya, ora gelem mensyukuri, ora gelem malah tambah iman, tapi malah diganti dengan kekufuran. Fa innallaha syadidul iqab. Allah Subhanahu wa taala iku pokokane banget siksane niku pedih sekali. Dan di sini memang ya hanya menggambarkan begitu dahsyatnya siksane Gusti Allah. Jadi kita tidak bisa macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu ila akhiril ayat. Zuyyina dipun paes-paesake. Dipaes-paesake lil ladzina kanggo wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina min ahli Makkah saking ahli Mekkah. Apa sing zuyin apa al hayatud dunya apa kehidupan dunia. Bitamwiyati fa ahabbuha. Gambare kelawan semakin berkembang gitu ya. Kemudian fa'ahabbu mongko padha seneng sapa si alladzina kafaruha ing hayatud dunya wa hum lan utawi alladzina kafaru iku yaskharuna padha ngece merendahkan sapa si alladzina kafaru minal ladzina amanu saking wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina li faqrihim gara-gara utawa krana fakire alladzina amanu. Ka Bilalin contone kaya sahabat Bilal, wa Ammarin lan sahabat Ammar bin Yasir, wa Suhaibin lan sahabat Suhaib. Ayastahzi'una bihim wa yata'aluna bil mal. Tegese padha geguyungina sapa si alladzina kafaru bihim kelawan alladzina amanu. Wa yata'aluna lan padha ngunjukna meninggikan saling mlete tinggi-tinggian sapa si alladzina kafaru mau bil mali kelawan bodo. Walladzina taqau fawqahum yaumal qiyamah. Nah ini walladzina utawi wong akeh ittaqau kang padha wedi takwa sapa alladzina
Wedi asyirka ing syirik wa hum utawi alladzina taqau iku haula'i mengkono-mengkono alladzina amanu mau. Walladzina taqau iku fauqahum tetep ing dalem sak ndhuwure alladzina kafaru yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Wallahu utawi Gusti Allah iku yarzuqu paring rezeki terus menerus sapa Allah. Man ing wong yasya'u kang ngersakaken sapa Gusti Allah ing man entuke paring rezeki wau bi ghairi hisabin kelawan tanpa hitungan kelawan tanpa hisab ai rizqan tegese Gusti Allah paring ing rezeki wasi'an kang luas jembar fil akhirati ing dalam akhirat awid dunya utawa ing donya bi ayyumalikal maskhur minhum amwalas sakhirina wa riqabihim gambare kelawan yen to milikake sapa al maskhur wong sing dina wa minhum sing alladzina amanu miliki amwalas sakhirina utawa wonten sing maca bi ayyam likal maskhur minhum amwalas sakhirina ing pira-pira amwal utawa banda-bandane pira-pira wong sing ngina wa riqabihim lan riqabi as-sakhirin kana an-nasu ummatan wahidah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat selanjutnya ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu delalah memang dekne dihiaskan atau dibuat cinta, dibuat seneng dengan kehidupan dunia. Jadi kalau kehidupan dunia itu semakin nomo ya, semakin berkembang, dia semakin duwe sembarang barang, terus kemudian cinta dunia itu memang sudah menjadi karakter, tabiat atau kodrat yang memang dikersakno kalih Allah Subhanahu wa taala. Nek wis ngono engko nek anggere wong-wong sing do kafir itu kemudian wis do sugih, wis do duwe sembarang barang, terus dekne niku memiliki sifat ngece karo wong-wong sing iman. Jadi wong-wong sing iman itu kemudian diece gara-gara fakire. Ya kita bisa bayangkan saat ini misalnya ya. Jadi sing sugih-sugih, rata-rata ya wong sing pokrol-pokrol itu. Wong-wong sing do iman-iman taat-taat delalah kere-kere. Kalau misalnya mereka itu kere-kere itu ya terus akhirnya dino karo wong sing ayo wong penggaweanmu ibadah. Penggaweanmu jempolak-jempalik gitu sik iya mamula kere lek ngopo gitu. Itu memang ayat ini kemudian memberikan pelajaran kepada kita tentang itu. Dan di sini memang konteksnya dulu itu orang-orang kafir itu memang dekne delalah cinta karo dunia karena memang dihiasi kepada mereka itu kecintaan terhadap duniawi, kehidupan dunia. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya. Kemudian wayaskharuna minal ladzina amanu. Terus dekne berani ngece, menghina, merendahkan terhadap orang-orang yang beriman. Di sini dicontohkan li fakrihim itu ya, karena orang-orang beriman itu dhisik rata-rata itu fakir gitu. Contohnya kayak Bilal bin Rabah, kemudian Ammar bin Yasir, Suhaib. Tapi memang mereka yang ketiga orang yang dibuat contoh di dalam tafsir ini itu memiliki sejarahnya masing-masing ya. Kalau misalnya Bilal itu memang karena dia orang Habasyah ya, Ethiopia kalau saat ini itu memang ras kulit hitam, itu memang dari awal dia memang budak hitam, kemudian ya mamulo miskin lah, mamulo fakir zaman semono gitu ya. Beda nanti dengan Suhaib ya. Suhaib itu yang kemarin juga sempat kita bahas di dalam ayat wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'an ya. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu raufum bil ibad. Kan kayak Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Orang yang termasuk disiksa. Jadi tiga orang ini antara Bilal, Ammar, Suhaib itu termasuk golongan as-sabiqunal awwalun ya, orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Dan mereka tiga-tiganya memang mendapatkan siksa dari orang-orang kafir ketika itu. Gitu. Suhaib itu kenapa sampai masuk wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, dia seakan-akan menjual dirinya hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala karena asalnya sugih. Jadi miskin menjadi sugih, kemudian menjadi harta bendanya diberikan kepada orang-orang kafir karena dia biar diloloskan untuk ikut hijrah
ning Madinah karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka memang memiliki sejarahnya sendiri-sendiri ya, kayak Bilal. Bilal itu memang asalnya budak. Kemudian ada yang mengatakan yang memerdekakan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Bilal akhirnya ikut hijrah juga dengan Kanjeng Nabi dan menjadi muadzin pertama gitu pada masa-masa Islam. Suaranya bagus, lantang karena memang orang dari Habasyah begitu. Agak hitam tapi suaranya itu bagus, lantang. Kanjeng Nabi seneng karo Bilal. Makanya wong-wong saiki nek Jumatan itu kemudian khotibe sapa, Bilale sapa gitu ya. Janjane ya muadzin itu. Jadi diarani Bilal karena muadzin pertama dhisik jenenge Bilal bin Rabah. Itu fakir sekali, orangnya fakir dong dino-inoi. Wong iman tapi fakir, dino-ino karo wong kafir sugih. Kemudian Ammar bin Yasir ya begitu. Satu keluarga itu malah disiksa semua ya. Ammar itu kalau misalnya kita dulu di madrasah, diniyah atau di pesantren itu sering mendengarkan cerita-cerita penyiksaan terhadap Ammar bin Yasir. Karena dia iman. Jadi bapak dan ibunya juga iman, disiksa. Kemudian Ammar juga sampai disiksa, sampai pernah mengatakan sesuatu yang ora patek sadar. Sesuatu yang tidak patek sadar kon balik kafir deh sehingga atine tetap iman wa qalbuhu apa itu wa qalbuhu mutmainnum bil iman kalau salah itu ya. Atine tetap iman tapi dia pernah sampai mengeluarkan kata-kata karena memang saking banget disiksane ya. Karena disiksane itu tidak hanya dicambuk Ammar itu, tapi juga diselomoti lah cara saiki gitu ya. Jadi disuluti api gitu. Sampai suatu ketika Ammar itu disonyoi geni gitu ya. Kemudian Kanjeng Nabi pernah lewat lihat kemudian Ammar dielus sampai Kanjeng Nabi bilang sebagaimana yang ada di dalam kisah Nabi Ibrahim itu. Jadi hai api kamu itu dinginlah sebagaimana kamu dingin ketika dibuat bakar Nabi Ibrahim. Itu terjadi di Ammar bin Yasir itu. Yo miskin juga karena awalnya budak-budak itu. Kemudian Suhaib. Suhaib itu mendapatkan kunyah Abu Yahya. Kemudian Suhaib itu mendapatkan julukan Ar-Rumi. Ar-Rumi. Itu bukan orang Romawi sebenarnya. Tapi saya pernah mendengar keterangan itu juga, ini sahabat-sahabat hebat dari Kanjeng Nabi kebetulan yang dibuat contoh di sini itu dianggap bukan Arab semua. Karena Bilal itu orang Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Kemudian Suhaib itu dianggap orang Romawi. Tapi ada yang mengatakan Suhaib bukan orang Romawi, asalnya orang Arab. Kemudian ketika ada semacam penguasaan daerah, kemudian Suhaib dengan keluarganya itu kemudian ditawan oleh orang Romawi dan menjadi budak di Romawi dan lama sehingga dia dijuluki Suhaib Ar-Rumi. Salman Al-Farisi itu memang orang-orang Persia ya. Orang Persia Paris. Nah, Suhaib ini dijuluki Ar-Rumi tetapi dia bukan orang Romawi tetapi asli orang Arab, pernah diperbudak sama orang Romawi, kemudian lari ke Arab, dijual oleh juragan Romawinya kepada orang kaya Arab gitu. Kalau nggak salah namanya itu Abdullah ya. Abdullah bin Jada'an itu yang membeli Suhaib. Akhirnya karena Suhaib itu cerdas, punya etos kerja yang tinggi sehingga bosnya itu mengatakan loh kelihatannya pemuda ini kelihatannya itu nggak pantas jadi budak. Akhirnya dimerdekakan. Terus akhirnya setelah merdeka malah menjadi juragan. Suhaib itu kaya sekali. Ya, sehingga dekne itu setiap hari pasti memberi sedekah pada orang, memberi makanan pada orang sampai tidak menemukan objek ya. Sampai gamane wong wis dingai mangan kabeh iku ije kadang-kadang mbuh sing penting anggere cawe saking tok dalan gitu. Itu Suhaib. Dan Suhaib itu akrab dengan Sayyidina Umar bin Khattab ya. Suhaib itu satu leteng dengan Ammar bin Yasir. Sama-sama masuk Islamnya itu ketika di rumahnya Al-Arqam. Kepengen masuk Islam kepada Kanjeng Nabi karena dua-duanya antara Ammar dan Suhaib itu katanya itu ketemu gitu nak ngarep pintu, kemudian sing Ammar takon ning Suhaib, "Kowe ngorene ape lapo?" Terus Suhaib takon, "Lah awakmu ape lapo?" Terus Ammar mengatakan, "Saya kepengen masuk Islam
di depan Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Kemudian Suhaib juga begitu. Saya juga memiliki keinginan yang sama. Jadi mereka termasuk as-sabiqunal awwalun. Jadi as-sibaq, orang-orang yang awal masuk Islam itu kalau menurut riwayat yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu ada 4 gitu ya. 4 itu maksudnya Kanjeng Nabi itu adalah pertamanya orang Arab, kemudian kalau Bilal itu pertamanya orang Habasyah, Suhaib itu pertamanya orang Romawi gitu, kemudian si Salman Al-Farisi pertamanya orang Persia. Itu kisah tentang Suhaib ya. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ya sekali lagi tadi, awalnya itu memang dia orang Arab, kemudian diperbudak oleh orang Romawi, lama di Romawi, sehingga logatnya pun Romawi. Dia akrab dengan Sayyidina Umar, malah dikritik Sayyidina Umar. Kesalahanmu itu telu Suhaib gitu. Lah apa itu Sayyidina Umar? Yang pertama, kamu itu memiliki kunyah gitu ya. Nama yang menggunakan kata abi itu menggunakan nama Nabi, Abi Yahya. Kok iso ngono iku untukmu kondi? Itu kesalahan itu menurut Sayyidina Umar. Yang kedua, kesalahanmu itu kamu memberikan gelar dirimu itu Suhaib Ar-Rumi. Kaya orang Romawi, padahal kowe wong Arab gitu. Kemudian yang ketiga, kowe itu termasuk wong sing mubadir. Kenapa mubadir? Karena kowe wis ngaimangan wong pirang-pirang tapi sik ora menemukan objek, kemudian anggere cawis-cawis nang dalan-dalan gitu. Akhirnya Suhaib menjawab, Abi Yahya itu yang memberikan adalah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ar-Rumi itu karena dia lama di Romawi, meskipun bukan asli Romawi, tapi lama di Romawi nung logatnya itu logat Romawi. Kemudian untuk masalah tabdzir itu tadi menyia-nyiakan harta benda sebenarnya tidak. Dia hanya bermaksud berbuat kebaikan. Tapi wis ra ono obyeke itu sehingga dicawis-cawis kena dalat. Itu Suhaib ya. Tetapi pada akhirnya seperti Suhaib ini harta bendanya yang banyak itu tadi karena dia itu kepengen ikut hijrah kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW ke Madinah sehingga Suhaib itu termasuk orang yang disiksa ya sama orang kafir itu. Disiksa dan diintai gitu. Nyiksane ring Suhaib itu ya padha ra karu-karuan. Pernah suatu ketika itu le nyiksa itu modelnya itu dikasih pakaian besi gitu. Dikasih pakaian besi, terus dekne dipemen nggone padang pasir. Coba bayangkan itu. Nganggo klambi besi, ngligo dinggoni klambi besi, dipeme di bawah terik matahari yang sangat panas ning padang pasir. Bayangno coba. Itu kan sangat sangat menyiksa. Nah, akhirnya ketika malu hijrah karo Kanjeng Nabi ke Madinah ya. Akhirnya Suhaib termasuk orang yang diintai. Ada yang mengatakan Suhaib itu keluarnya menunggu waktu malam ben ra konangan, tapi pada akhirnya ketangkap juga. Ada yang mengatakan ketika sudah mau masuk ke Madinah nusul Kanjeng Nabi, dia baru ketangkap sama orang-orang kafir Quraisy. Lah orang-orang kafir kemudian mengatakan, "Kowe ape ring ndi? Saya mau hijrah bersama Kanjeng Nabi." Enggak bisa. Kamu harus kita siksa. Kemudian Suhaib menawarkan, karena begini orang-orang kafir, kowe kok macam-macam Haib. Karena kamu datang ke sini itu sebagai budak, kamu datang ke sini itu hina, tapi kemudian kita ajari dagang, dimerdekakan sama bosmu, nung kowe menjadi orang sugih, kok iki anggur-anggur apa macam-macam. Terus akhirnya Suhaib bilang, tapi kekayaanku mbok pek deh. Tapi lepaskan saya biar saya bisa hijrah dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu. Akhirnya di sana terjadi perundingan itu dan disepakati. Harta bendanya Suhaib berikan kepada orang-orang kafir. Kemudian Suhaib ikut hijrah nusul Kanjeng Nabi ke Madinah. Nah, makanya di sini dong ada yang menjelaskan bahwa ini juga terkait dengan ayat yang menjelaskan tentang Suhaib itu ya. Yang kemarin sudah kita bahas, wa minan nasi may yashri nafsahu btigha'a mardatillah. Nah itu. Nah, orang-orang kafir yang sugih kaya, kemudian ngece merendahkan orang-orang sing beriman tapi kere, dan itu sudah menjadi hukum alam itu. Jadi wong beriman sing kere itu sing sabar, karena pasti atau bisa dipastikan sangat berpotensi direndahkan sama orang tidak beriman sugih. Jadi wong kafir sugih iku biasanya ngece merendahkan wong beriman kere, sehingga wong-wong sing beriman kere kudune sabar itu. Tapi di sini disampaikan oleh ayat walladzina taqau
fauqahum yaumal qiyamah. Orang-orang sing bertakwa, yaitu orang-orang sing duweni iman meskipun kere iku mau. Nanti nek gone dina kiamat itu posisinya jauh di atas wong-wong kafir sing sugih. Mulanya di sini kita bisa pegang ayat ini. Memang Gusti Allah itu tidak tidak ngiming-ngiming harta benda dunia kepada orang-orang beriman di dunia ini. Tetapi bahkan sing zuyyina al hayatud dunya, zuyyinatil hayatud dunya iku lil ladina kafaru. Jadi zuyyina lil ladina kafaru al hayatud dunya. Nek wong-wong kafir itu memang dipaes-paesi kehidupannya, dihias dengan kekayaan, dihias dengan kehidupan duniawi gitu ya. Makanya kalau misalnya orang-orang kafir dihias dengan kehidupan duniawi, ya kita bisa simpulkan bahwasanya duniawi bahkan kekayaan itu bukan ukuran disayang sama Tuhan di dunia. Jadi jangan menganggap bahwa wong iku disayang sama Gusti Allah soalnya dikai sugih, mengkono belum tentu. Jadi tidak ada ukuran sayangnya Gusti Allah kepada hambanya itu dengan diiming-iming duniawi.